Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua di semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 ini, saya anggap sebagai pembelajaran pertama karena yang kemarin itu adalah pembelajaran pretest untuk mengetahui berapa kalian memahami materi di tingkat 2. Sekarang untuk yang tingkat 3 ini pada materi atau pada mata pelajaran aircraft electrical itu melanjutkan yang ada di kelas 11. Jadi langsung saja kita mulai. Saya akan coba jelaskan, nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan baik via WA, email, atau disimpan pertanyaannya di catatan baru ditunjukkan ke saya ketika pembelajaran sudah dimulai di sekolah besok. Aircraft electrical pembelajaran pertama. Nah, pembelajaran yang kita laksanakan setiap pertemuan itu ada yang namanya kompetensi dasar. Jadi di kurikulum itu acuan utama kita dalam melaksanakan pembelajaran sebagai seorang guru adalah kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar itu apa? Kompetensi dasar dalam pengertiannya adalah sebuah pengetahuan, keterampilan, sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Jadi kuncinya di sini ada pengetahuan, keterampilan, sikap, meliputi yang harus dicapai oleh siswa. Ini minimal. Jadi kompetensi dasar adalah yang paling minim kalian kuasai. Nah, ini adalah kompetensi keahlian EA, Electrical Avionics, yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. Jadi, acuan saya dalam melaksanakan pembelajaran adalah dengan melihat standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Nah, di dalam standar yang telah diberikan oleh dinas ini, salah satu mapel di dalamnya adalah aircraft electrical, di mana di aircraft electrical ini ada beberapa kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa electrical avionics di mata pelajaran aircraft electrical. Di mata pelajaran yang lain tentu juga ada, tapi karena mata pelajaran saya ini, maka saya akan coba jelaskan. Mulai dari yang 3.1 ini adalah yang awal dulu. Kita laksanakan pembelajaran di kelas 11, yaitu dasar listrik AC dan DC. Kemudian ada simbol dan wiring. Kemudian ada konektor, ada komponen listrik AC DC. Berikutnya terus sampai pada teori motor listrik dan teori generator. Nah, dari 3.1 sampai dengan 3.13 ini sudah kita laksanakan di kelas 11. Maka untuk yang kelas 12 ini kita akan membahas dari 3.14 sampai 3.22. Mengawali di 3.14 ini kita akan membahas tentang transformator. Kemudian nanti dilanjutkan dengan materi-materi yang lain. Nah, pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah di kompetensi dasar 3.14, yaitu menentukan jenis-jenis transformator. Tapi sebelum kita membahas tentang jenis-jenis transformator, terlebih dahulu ada rangkaian-rangkaian yang menjadi fondasi dari pemahaman kita tentang transformator. Di antaranya adalah sebagai berikut. Nah, transformator atau trafo. Ini ada beberapa materi yang harus
kita pelajari, kita bahas, dan kita diskusikan sebelum akhirnya kita menyentuh tentang jenis-jenis transformator. Dari yang pertama adalah pengertiannya dulu. Transformator itu apa? Kemudian prinsip kerjanya bagaimana? Kemudian perbandingan transformasi itu apa? Baru yang terakhir kita masuk ke jenis-jenis transformator. Dan sebetulnya setelah jenis-jenis ini masih ada lagi pembahasan, yaitu tentang transformator 3 fase. Itu ada yang sambungannya bagaimana, ada yang tes beban kosong itu apa, tes berbeban itu apa, tapi nanti setelah pembahasan sampai jenis-jenis transformator ini. Jadi karena luasnya cakupan materi tentang transformator, maka untuk pembelajaran kita kali ini mengingat waktunya sangat terbatas dan nanti ada tugas di belakang, maka saya akan mencoba menjelaskannya secara sekilas. Nanti kalian bisa tambahkan materi pembelajaran dari internet. Dan itu ada banyak sekali sumber yang membahas mengulas tentang transformator. Untuk yang pertama adalah pengertian dari transformator. Transformator itu adalah peralatan listrik pasif. Jadi sebelum saya lanjutkan, ada beberapa pengertian transformator baik dalam literasi buku maupun literasi secara internet. Tapi di sini saya akan menyampaikan beberapa istilah-istilah yang digunakan di beberapa sumber yang sudah saya baca, termasuk dari buku diktatnya UNY yang saya gunakan untuk belajar dulu di kuliah. Nah, pengertian transformator bisa kita sampaikan sebagai berikut, yaitu suatu peralatan listrik pasif. Jadi ada komponen aktif, komponen pasif. Nah, trafo ini adalah termasuk yang pasif. Pasif itu apa? Nah, kalian bisa pelajari lagi perbedaan pasif dan aktif. Yaitu peralatan mesin listrik pasif yang dapat mentransformasi. Transformasi ini terdiri dari dua kata, yaitu transportasi atau memindahkan, dan formasi atau reformasi atau membentuk form baru, membentuk bentukan baru energi listrik secara elektromagnetik. Berarti inilah yang menjadikan transformator itu menjadi salah satu dari mesin listrik. Karena kita tahu bahwa mesin listrik itu ada motor listrik, ada generator. Nah, yang sekarang ini adalah transformator. Tiga-tiganya ini disebut mesin listrik karena adanya gelombang elektromagnetik dalam suatu rangkaian. Tentu ada lilitannya. Jadi di dalam trafo itu sama dengan motor, sama dengan generator, ada lilitannya. Jika kita ulang dengan tegangan berbeda. Jadi kalau bentuk trafo itu secara nyata seperti ini, tapi secara gambar listriknya atau di rangkaiannya kita gambar seperti ini. Nah, ini adalah lilitan, ini juga lilitan. Nah, lilitannya di sini ini kota inti besi. Inti besi, tapi ini besi berlapis. Yang ini adalah untuk yang primer, yang ini adalah yang sekunder. Jadi ini ada dua ujung lilitan, ini adalah yang ini. Kemudian dua ujung lilitan yang lainnya adalah di sisi trafo yang lainnya. Prinsip kerja. Pada prinsip kerja trafo, ini ada IP atau arus primer. Di sini ada IS atau arus sekunder. Karena ada arus primer dan arus sekunder, maka juga ada tegangan primer dan tegangan sekunder. Perbedaannya apa?
Tegangan primer ini adalah tegangan sumbernya, tegangan yang akan ditransformasi. Sedangkan Vs ini adalah tegangan sekunder atau tegangan yang sudah ditransformasi. Yang sebelum ditransformasi ini berarti adalah tegangan sumbernya, yang sudah ditransformasi ini adalah tegangan bebannya. Jika tegangan sumber atau Vp atau tegangan primer ini berbeda dengan tegangan sekunder, otomatis arusnya pun juga akan berbeda. Kemudian yang terakhir ada Np dan Ns. Np itu apa? Ns itu apa? Np adalah besar atau jumlah lilitan di sisi primer. Ns adalah jumlah lilitan kawat di sisi sekunder. Melanjutkan prinsip kerja. Jadi ini adalah inti trafo berupa besi berlapis. Kemudian ini adalah Np, banyaknya lilitan di primer. Kemudian yang ini adalah Ns, banyaknya lilitan di sekunder. Jadi kalau yang ini, yang berwarna merah ini adalah kawat lilitan primer, dia lebih banyak. Kemudian kawat yang lilitan sekunder ini jumlahnya lebih sedikit atau lebih pendek daripada yang primer. Tujuannya untuk apa? Nah, ini nanti akan berpengaruh terhadap magnetic flux yang dibentuk oleh mereka. Dampaknya adalah nanti adanya perbedaan tegangan dari sisi primer dan sekunder. Nah, setelah kita mempelajari tentang pengertian trafo, kemudian prinsip kerja trafo, sekarang yang ketiga adalah perbandingan transformasi. Jadi perbandingan transformasi itu singkatnya adalah perbandingan antara input trafo dengan output trafo. Perbandingan transformasi di dalam rumus-rumus dan beberapa literasi mengatakan bahwa simbolnya itu adalah A kecil. Ingat ya, simbolnya perbandingan transformasi itu adalah A kecil. Nah, di sini perbandingan transformasi itu sebenarnya meliputi jumlah lilitan primer berbanding dengan jumlah lilitan sekunder, atau perbandingan antara arus primer dengan arus sekunder, atau bisa juga dengan perbandingan antara tegangan primer dengan tegangan sekunder. Nah, kesemuaan perbandingan tersebut itu masuk dalam perbandingan transformasi. Nah, perbandingan transformasi ini ada hitungannya. Jadi, tegangan primer itu berapa, cara mencarinya gimana, tegangan sekunder itu apa, cara mencarinya gimana, itu ada. Jadi, arus dan jumlah lilitan ini nanti mempengaruhi tegangan. Nah, untuk menyampaikan rumus-rumus yang ada di perbandingan transformasi ini, saya sudah mencoba untuk membahasnya secara online, tapi mungkin akan susah dimengerti. Jadi sepertinya untuk perbandingan transformasi dan rumus-rumus yang menyelimutinya itu nanti akan kita bahas secara langsung di kelas ketika pembelajaran sudah berlangsung di sekolah. Oke. Setelah perbandingan transformasi baru kita masuk ke jenis-jenis transformator. Nah, sesuai dengan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, yaitu adalah jenis-jenis transformator, itu kalian diminta minimal kalian paham tentang jenis-jenis transformator dan menjelaskan jenis tersebut itu untuk apa dan bagaimana. Namun jenis-jenis transformator itu memiliki
aspek yang berbeda tergantung dari apa yang menggolongkannya. Misalnya yang paling atas ini adalah penggolongan transformator berdasarkan jumlah fasa. Jadi kalau berdasarkan jumlah fasa itu jenis-jenis transformator terbagi menjadi trafo 1 fasa dan trafo 3 fasa. Nah, kemudian jika digolongkan berdasarkan besar tegangan outputnya, maka trafo terbagi menjadi trafo step up dan trafo step down. Kemudian jika digolongkan berdasarkan fungsinya, maka trafo dapat dibagi menjadi satu trafo daya, jadi untuk menaikkan daya, biasanya di pembangkit. Kemudian trafo distribusi itu biasanya di gardu induk, atau nanti saya coba carikan aplikasinya di pesawat. Jadi trafo distribusi ini biasanya untuk menurunkan tegangan dari sumber. Itu tegangannya diturunkan supaya bisa didistribusikan. Kemudian yang ketiga adalah trafo ukur. Trafo ukur ini fungsinya untuk mengukur besar tegangan ataupun arus di dalam suatu jaringan listrik bertegangan tinggi yang tidak mungkin diukur dengan multimeter dan alat ukur listrik lainnya, maka dibutuhkan trafo ukur. Dan yang terakhir adalah trafo proteksi. Trafo proteksi ini digunakan untuk memproteksi jaringan listrik yang tegangan besar juga. Jadi diperlukan trafo proteksi ini supaya nanti jika ada beban lebih yang sangat besar, itu langsung ditransformasi supaya tidak membahayakan komponen listrik yang lainnya. Kita lanjut. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Yang pertama ada trafo daya yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada trafo distribusi, ada trafo pengukuran, dan terakhir adalah trafo pelindung atau proteksi. Oke, sepertinya untuk pembelajaran 1 secara online daring ini saya cukupkan itu. Silahkan jika belum jelas bisa diputar ulang videonya. Dan sebagai untuk tolak ukur saya dalam melihat pemahaman kalian, serta saya gunakan sebagai acuan dalam mengisi presensi pembelajaran daring kita kali ini, maka saya berikan tugas sederhana. Tugasnya ada 2. Yang pertama adalah kalian merangkum pembelajaran kali ini, materinya dirangkum dari presentasi saya. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan apa yang sudah kalian pahami, dengarkan. Ini ada 2 buah trafo yaitu step up dan step down. Di sini ada keterangannya, ada gambarnya. Tugas kalian adalah mendeskripsikan gambar tersebut dengan bahasa yang sederhana sesuai dengan pemahaman kalian. Jadi jangan menyontek temannya atau jangan melihat di internet, tapi sesuai dengan pemahaman kalian semuanya. Dan saya yakin kalian pasti paham dan pasti punya cara tersendiri untuk menjelaskan gambar 2 ini. Nah, kerjakan di buku catatan. Nanti buku catatannya dikumpulkan waktu pembelajaran langsung di sekolah. Akan ada penilaian sama dengan di tingkat 2 kemarin. Nah, tapi pengumpulannya itu nanti ketika sudah masuk. Untuk yang sekarang saya cuma minta foto. Jadi setelah tugasnya dikerjakan di buku catatan, kalian foto buku catatan tersebut. Kalau sudah difoto, foto tersebut dikirim di link berikut. Kalau di sini tidak jelas atau tidak bisa diklik, nanti kalian bisa copy di deskripsi. Oke, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Selamat belajar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.